Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Budi Utami Kusumawardani, kemudian ada Naura Bintasari, dan Zanita Tasyalia Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pariwisata mengenai destinasi wisata. Tepatnya, kami memilih Kebun Raya Bogor. Baiklah, saya akan memulainya. Pertama, mengenai keunikan dari wisata Kebun Raya Bogor. Keunikannya ini ada 4. Yang diantaranya, pertama, sebagai tempat refreshing sekaligus edukasi mengenai flora. Di mana selain kita dapat refreshing, menikmati alam, di sini karena banyak taman, hal ini pun dapat berpotensi sebagai sarana edukasi. Seperti kita dapat menambah wawasan kita mengenai apa saja flora yang belum kita tahu. Kemudian, di samping sebagai sarana edukasi, Kebun Raya Bogor juga menawarkan banyak sekali spot foto yang sangat menarik. Contohnya saja pada gambar kanan di atas. Gambar tersebut merupakan salah satu spot di Kebun Raya Bogor, tepatnya bernama Geria Anggrek. Nah, di dalamnya itu terdapat kurang lebih 500 jenis spesies bunga anggrek. Kemudian beralih kepada keunikan yang kedua, yaitu sebagai spot untuk museum yang bertemakan fauna. Kebun Raya Bogor ini selain berisikan flora, dia pun memiliki spot untuk fauna. Tepatnya di sana terdapat museum zoologi. Museum ini berisikan kurang lebih 2000 spesies ragam hewan yang diawetkan, atau ada juga kerangka replikanya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar kanan di bawah. Yang ketiga, yaitu sebagai spot dengan unsur internasional. Unsur internasional di sini karena ada salah satu spot yang diberi nama Taman Meksiko. Nah, spot ini sengaja didesain seperti layaknya Meksiko, dengan adanya gurun kering yang di dalamnya terdapat beberapa tanaman kaktus, seperti yang dapat kita lihat pada gambar kanan di atas. Kemudian, selain Taman Meksiko, ada juga kafe dengan gaya Eropa, yaitu kafe dedaunan. Kafe ini sangat instagramable karena banyak sekali spot foto yang menarik. Kemudian beralih pada yang keempat atau yang terakhir, yaitu terdapat bangunan yang bernilai sejarah dan mistis. Selain flora dan fauna, Kebun Raya Bogor juga menyajikan beberapa bangunan yang bernilai sejarah, seperti tugu, prasasti, patung, hingga kompleks pemakaman. Namun, selain yang bernilai sejarah, Kebun Raya Bogor juga memiliki spot yang dinilai mistis, seperti Jembatan Putus Cinta, Pohon Jodoh, dan Danau Gunting. Untuk Danau Gunting dapat kita lihat pada gambar kanan di bawah. Kemudian mengenai daya tarik dari wisata Kebun Raya Bogor. Selain karena untuk refreshing atau sebagai wisata edukasi, ada lagi hal lain yang menyebabkan Kebun Raya Bogor menjadi wisata yang istimewa. Yaitu menurut kami adalah terdapat nilai sejarah di balik beberapa bangunan atau spot di Kebun Raya Bogor. Yang demikianlah menjadikan daya tarik tersendiri untuk Kebun Raya Bogor, karena pengunjung tidak hanya sekedar menikmati alamnya saja, tetapi pengunjung juga mendapat insight baru mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Kebun Raya Bogor atau bagaimana sejarah mengenai Indonesia di masa lampau. Hal ini
dapat kita ketahui melalui dua contoh di sebelah kanan. Yang pertama, ada Tugu Lady Raffles. Monumen ini didirikan oleh inisiator dari terbentuknya Kebun Raya Bogor, yaitu Thomas Raffles. Ia mendirikan monumen ini sebagai bukti cintanya kepada sang istri, yaitu Olivia Raffles. Beralih kepada sampingnya, ada patung tangan Tuhan. Patung ini merupakan hadiah sebagai tanda persahabatan dari Kerajaan Swedia kepada Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Swedia telah bersahabat sejak lama. Maka, banyak sekali sejarah yang kita ketahui ketika kita datang ke Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, mengenai fasilitas apa saja yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Pertama, layanan jasa ilmiah. Di antaranya ini terdapat identifikasi tanaman, herbarium, perpustakaan, dan bank biji Kebun Raya Bogor. Untuk gunanya, identifikasi tanaman ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa, mahasiswa, atau para peneliti yang memerlukan kejelasan mengenai suatu tanaman. Sedangkan untuk herbarium, di herbarium pengunjung dapat menemukan informasi mengenai tanaman apa saja yang tumbuh di Kebun Raya Bogor. Lalu, untuk bank biji Kebun Raya Bogor, hal ini merupakan salah satu tempat penyimpan biji yang dilakukan untuk strategi konservasi. Lalu yang kedua, terdapat tempat magang dan penelitian. Nah, tempat ini menyediakan pelayanan untuk mahasiswa dan para peneliti yang hendak mengadakan penelitian mengenai tumbuhan. Yang ketiga, terdapat penyewaan gedung atau gedung konservasi. Gedung ini memiliki 3 lantai yang dimana mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk lantai 3 sendiri, adalah ruangan yang memang biasanya disewakan untuk pengunjung. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naura. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan tentang fasilitas apa saja yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Fasilitas keempat yang ada di Kebun Raya Bogor itu adalah penyewaan area atau lapangan, di mana fasilitas ini menyediakan layanan penyewaan lapangan yang dapat digunakan oleh para wisatawan untuk berbagai macam kegiatan, seperti contohnya kegiatan gathering, outbound, resepsi pernikahan, dan acara lainnya. Seperti contohnya yaitu gambar yang ada di samping. Area lapangan yang ada di Kebun Raya Bogor disewa untuk menjadi tempat resepsi pernikahan. Selanjutnya, yang kelima yaitu fasilitas membership. Kebun Raya Bogor menyediakan fasilitas berupa membership, di mana fasilitas ini akan memudahkan dan juga dapat menghemat pengeluaran para member yang rutin berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Yang keenam yaitu ada wisata edukatif flora. Kebun Raya Bogor bukan hanya sebagai tempat konservasi tumbuhan semata, melainkan juga sudah bertransformasi sebagai sarana edukasi lingkungan. Wisata edukatif flora menyediakan program edukasi flora bagi pelajar mulai dari tingkat TK hingga peneliti profesional. Lanjut, fasilitas yang ketujuh yaitu adalah fasilitas jasa pemandu wisata. Fasilitas ini disediakan oleh Kebun Raya Bogor untuk melengkapi kebutuhan para wisatawan, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara. Kebun Raya Bogor menyediakan layanan pemandu wisata profesional, di mana para pemandu wisata ini telah menguasai berbagai macam bahasa asing, seperti contohnya bahasa Inggris, Belanda,
Perancis, dan juga bahasa Jepang. Yang kedelapan yaitu fasilitas mobil wisata dan juga sepeda. Demi menunjang kebutuhan para pengunjung saat berwisata, Kebun Raya Bogor menyediakan fasilitas berupa mobil wisata dan juga penyewaan sepeda untuk para wisatawan yang berkunjung untuk guna menelusuri Kebun Raya Bogor. Yang kesembilan yaitu ada garden shop. Garden shop di Kebun Raya Bogor ini menjual berbagai macam jenis tumbuhan, seperti bibit, tanaman hias, anggrek botolan, dan sebagainya. Selain tanaman, garden shop juga menyediakan berbagai buku pengetahuan mengenai tanaman, serta aneka souvenir lainnya. Ya, baik, selanjutnya yaitu fasilitas yang ke-10, masjid dan musola. Di Kebun Raya Bogor terdapat masjid dan musola beserta fasilitas penunjang lainnya, yaitu seperti tempat wudhu dan juga kamar mandi. Yang ke-11 ada tempat makan. Tempat makannya itu berupa sebuah kafe, yaitu Grand Garden Cafe. Yang ke-12 fasilitasnya itu adalah toilet umum. Dan yang ke-13 yaitu area parkir yang luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akses ke Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor sendiri berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 13, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk menuju Kebun Raya Bogor, aksesnya sangat mudah. Di samping akses jalannya yang baik, lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota, membuat Kebun Raya Bogor mudah dijangkau, baik itu menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Berikut adalah panduan akses menuju Kebun Raya Bogor. Yang pertama, jika kita menggunakan kereta, kita bisa turun di stasiun Bogor. Lalu, untuk menuju Kebun Raya Bogor, kita dapat menempuhnya dalam 2 cara. Yang pertama, yaitu kita bisa naik angkot nomor 03 jurusan Bubulak Baranang Siang dan langsung turun di Kebun Raya Bogor. Atau cara yang kedua, kita bisa naik angkot nomor 02 ke pintu 2 Kebun Raya Bogor yang biasa dibuka pada hari libur. Yang kedua, jika kita menaiki bus, kita bisa turun di Terminal Baranang Siang, lalu naik angkot nomor 03 jurusan Baranang Siang Bubulak dan langsung turun di Kebun Raya Bogor. Yang ketiga yaitu menggunakan kendaraan pribadi. Setelah tiba di Kebun Raya Bogor, dengan kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 2, kita bisa memarkirkan kendaraan di pintu utama. Sedangkan, jika kita menggunakan kendaraan roda 4, kita dapat memarkir di gerbang lainnya, yang menyediakan halaman parkir yang lebih luas. Selanjutnya yaitu, ada fasilitas promosi Kebun Raya Bogor. Untuk mempromosikan tempat wisatanya, Kebun Raya Bogor memiliki web dan juga sosial media. Web dan sosial media tersebut dikelola oleh mereka untuk memperkenalkan kepada para wisatawan mengenai wisata Kebun Raya Bogor. Jika kita ingin mengetahui informasi tentang Kebun Raya Bogor, atau kita ingin berkunjung dan ingin mengetahui informasi tentang Kebun Raya Bogor sebelum berkunjung ke sana, kita dapat mengakses web mereka di laman kebunraya.id. Berikut link webnya telah kita lampirkan pada presentasi ini. Lalu, untuk sosial media, kita dapat mengunjungi Kebun Raya Bogor di @kebunraya_id untuk Instagram dan juga Twitter. Untuk sosial media Facebook, kita bisa mengunjungi Kebun Raya Bogor di
@kebunraya_id. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Zanita Tasyalia. Berikut ini merupakan rincian harga tiket yang tersedia di Kebun Raya Bogor. Destinasi wisata ini memiliki 2 jenis tiket masuk dengan harga yang berbeda, yaitu tiket untuk wisatawan domestik seharga Rp15.000, sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara seharga Rp25.000. Pengunjung dapat menikmati fasilitas bus shuttle dan sewa sepeda di dalam area Kebun Raya Bogor dengan membayar masing-masing seharga Rp25.000. Kemudian, Kebun Raya Bogor juga menyediakan paket tur seharga Rp50.000 per orang dengan maksimal rombongan terdiri dari 10 orang. Bagi pengunjung yang telah memilih paket perjalanan, tidak perlu membayar tiket lagi karena paket tur di Kebun Raya Bogor sudah termasuk tiket masuk Kebun Raya Bogor, tour guide, dan air mineral. Berikutnya yaitu ada tarif sewa gedung. Bagi masyarakat atau organisasi yang ingin menyelenggarakan acara dengan kapasitas sebanyak 200 orang, dapat menyewa ruang Rafflesia seharga Rp3 juta per hari. Atau mereka juga dapat menyewa ruang kecil A dan B dengan kapasitas 20 orang seharga Rp1 juta per hari. Untuk menjelajahi area herbarium, museum zoologi, Gria Anggrek, dan pustaka, wisatawan domestik perlu membayar tiket sebesar Rp14.000, sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara seharga Rp25.000. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan seperti sepeda motor, mobil, atau bersama rombongan menggunakan bus, akan dikenakan biaya berkisar Rp5.000 hingga Rp50.000 per kendaraan untuk biaya parkir. Opsi lain terkait tiket kendaraan yaitu pengunjung akan dikenakan biaya berkisar Rp5.000 hingga Rp30.000 per kendaraan jika hendak berkeliling menggunakan sepeda atau mobil pribadi di kawasan Kebun Raya Bogor. Terakhir, yaitu tarif guest house Pinus Kebun Raya Bogor. Bagi wisatawan yang ingin bermalam di sekitar kawasan Taman Botani Bogor ini, dapat menyewa ruangan di guest house dengan biaya sebesar Rp500.000 per malam untuk 1 kamar yang dapat ditempati oleh 2 orang dewasa, atau membayar sebesar Rp2.500.000 per malam untuk 1 unit rumah. Nah, guest house ini juga menyediakan fasilitas extra bed bagi pengunjung hanya dengan menambah pembayaran sebesar Rp100.000 per harinya. Kualitas pelayanan di Kebun Raya Bogor dinilai cukup memadai. Seperti area gazebo yang berada di dekat pintu masuk, selalu dalam kondisi yang bersih, serta bangunannya pun masih kokoh, sehingga dapat digunakan oleh pengunjung untuk bersantai. Kemudian, terdapat fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti guiding block pada jalur pedestrian, papan informasi, dan peta dengan huruf Braille. Selanjutnya yaitu pelayanan pemandu perjalanan di area Kebun Raya Bogor juga dinilai telah terkelola dengan baik karena memiliki rangkaian perjalanan yang jelas, jumlah tenaga kerja pemandu yang cukup dan ramah. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kebun Raya Bogor menyediakan fasilitas pelayanan tes genos, di mana para pengunjung sebelum memasuki wilayah konservasi yang berada di Bogor ini akan dimintakan surat keterangan sehat ataupun hasil tes swab. Namun jika pengunjung tidak memiliki surat tersebut, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000
untuk mengikuti rangkaian tes genos ini. Di balik beberapa pelayanan fasilitas yang memadai, rupanya pelayanan di Kebun Raya Bogor juga memiliki kekurangan, yaitu seperti jumlah tempat sampah dan toilet umum yang masih kurang, sehingga membuat pengunjung sulit untuk menjangkau kedua fasilitas tersebut. Dengan kurangnya jumlah tempat sampah yang ada, dapat mendorong para pengunjung membuang sampah sembarangan, sehingga dapat merusak pemandangan lingkungan sekitar Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, yaitu fasilitas sewa sepeda. Walaupun kualitas kelayakan dan keamanannya masih dalam keadaan yang standar, rupanya jumlah sepeda masih tergolong sedikit, sehingga membuat wisatawan mengantri panjang dan membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu giliran. Ternyata kasus ini kerap terjadi, terutama di saat weekend, di mana tingkat pengunjung melebihi kapasitas saat hari kerja. Terakhir, yaitu lahan parkir yang masih terbatas. Banyaknya wisatawan yang berasal dari luar daerah Bogor, rupanya dapat mendorong peningkatan jumlah kendaraan yang akan diparkirkan di lahan yang tersedia, sehingga area parkiran menjadi tidak teratur dan menimbulkan kesulitan bagi pengunjung yang ingin parkir ataupun yang ingin mengambil kendaraan. Alasan kelompok kami tertarik untuk mempromosikan wisata Kebun Raya Bogor, yaitu untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman flora khas Nusantara. Menurut kelompok kami, Kebun Raya Bogor sebagai destinasi wisata yang bertemakan eduwisata sangat direkomendasikan bagi para pelajar yang ingin menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis flora unik yang ada di Indonesia. Dan sebagai paru-paru kota Bogor, Kebun Raya Bogor memerlukan dukungan masyarakat dengan cara berdonasi melalui pembelian tiket yang nantinya uang yang telah terkumpul juga akan digunakan untuk kepentingan perawatan pepohonan dan tanaman-tanaman yang ada. Selain itu, keberadaan Kebun Raya Bogor perlu dijaga kelestariannya, karena Taman Botani Bogor ini telah berdiri sejak 18 Mei 1817, yaitu sudah berdiri di masa penjajahan koloni sedang berlangsung, sehingga dapat kita ketahui bahwa Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bagian dari peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, menurut kami, dengan mempromosikan destinasi eduwisata ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat luas akan eksistensi Kebun Raya Bogor. Setelah menganalisis kualitas pelayanan yang ada di Kebun Raya Bogor, menurut kelompok kami masih banyak pelayanan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, yaitu seperti memperbanyak fasilitas umum, terutama toilet umum dan tempat sampah. Kemudian, perlunya menjaga prinsip untuk terus melestarikan keaslian kawasan Kebun Raya Bogor, terutama dalam hal pemberian perawatan khusus pada tanaman langka, seperti pemberian pupuk atau vitamin untuk menjaga kesuburan tanah dan kesegaran tanaman. Kemudian, mengecek fasilitas umum secara berkala, dengan tujuan agar dapat memperbaiki sarana ataupun prasarana yang rusak, serta memperbarui atau menambahkan cat bangunan yang sudah pudar sebelum timbul keluhan dari pengunjung. Dan terakhir, namun perlu diutamakan bagi pihak pengelola Kebun Raya Bogor adalah memperbanyak pekerja yang kompeten. Tujuannya yaitu untuk merawat lingkungan sekitar, karena kebun botani ini memiliki lahan yang begitu luas, maka diperlukan jumlah tenaga yang lebih ekstra, sehingga setiap seluk-beluk kebun ini dapat terpantau keamanan dan kenyamanannya. Berdasarkan informasi terbaru periode 2 Juli 2021,
Dikarenakan kondisi pandemi yang kian merebak dan dengan adanya peraturan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah, maka kawasan Kebun Raya Bogor resmi ditutup hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Sekian informasi dan gagasan kami mengenai Kebun Raya Bogor. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.